Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Meliana, NIM 200631100070 dari kelas 4B atau luring 1. Video ini akan memenuhi tugas dari praktikum teknik animasi mengenai squash and stretch. Baik, langsung saja langsung saja kita yang ke pertama, yaitu squash and stretch. Di sini penjelasannya adalah penggunaan prinsip animasi squash and stretch pada proses pembuatan animasi adalah untuk menambahkan efek lentur pada objek atau figur sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Jika penerapan squash and stretch pada benda hidup, hasilnya akan memberikan efek dinamis terhadap gerakan, sedangkan pada benda mati, squash and stretch akan membuat benda-benda tersebut seolah-olah tampak atau seperti benda hidup. Untuk contohnya sendiri seperti ini. Ketika prosesnya squash, maka bola itu akan pipih. Jika stretch, bola itu akan melonjong dan kembali kepada bentuk semula. Baik, kita langsung pada langkah-langkah pembuatan animasi squash and stretch. Di sini sudah ada satu bola, dimana ini nanti akan memiliki prinsip animasi yaitu squash and stretch. Dan sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai beberapa fungsi dari yang ada dalam aplikasi Blender di sini. Oke, untuk yang di sini sebagai projectnya di sini dinamakan workspace. Lalu di bagian ini yang seperti ada grafik, ini namanya graph editor. Lalu yang ada di bawah ini untuk mengatur waktu atau pada menit berapa bola itu akan memantul atau jatuh, ini dinamakan drop set. Lalu untuk ini yang paling bawah ini dinamakan timeline. Oke, kita langsung. Ini pada bola sendiri ada ujung atas, bawah, dan juga samping. Ini dinamakan rincing bola, dimana kita program menggunakan move di sini. Lalu kita ubah jadi pose mode agar nanti kita ubah kelenturan dari bola ini. Nah, untuk posisi awalnya itu harus berada posisi 1, yaitu di atas. Kita buat bola ini seakan jatuh pada benda keras. Langkah pertama yaitu kita ke keying. Di sini ubah menjadi location, rotation, and select untuk kita bisa mengetahui lokasi, rotasi, dan selection-nya di mana. Nanti akan muncul tanda oranye atau kuning seperti ini ya. Lalu setelah itu kita klik pada bagian bawah. Di sini kita masuk di 15, kita klik bagian bawah, lalu kita klik masukkan tombol V, lalu kita pilih vektor. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk ketika dia berada pada posisi bawah, dia seperti membentur benda keras atau alasnya ini tadi. Nah, ketika kita ingin mengunci seperti pada posisi 1, dia ada di sini dan mendapat tanda seperti ini. Untuk menguncinya kita menggunakan tanda masukkan I. Sama juga ketika kita berada di posisi menit ke-15 di sini, kita tarik ke bawah lalu kita klik I, maka akan muncul seperti ini. Lalu untuk mempercepat pembuatan squash and stretch, karena kan kita di sini menjatuhkan bola, otomatis tidak akan mungkin bola jatuh langsung ke bawah dan langsung terdiam. Oleh karena itu pasti kita akan
memiliki beberapa pantulan bola. Nah, untuk mempercepat melakukan pemantulan bola tersebut, kita biasa copy atau kita bisa duplikat pada graph editor di sini. Yaitu caranya kita klik bagian yang ingin kita duplikat, yaitu bagian atas, lalu kita klik shift, kita klik bagian bawah, lalu kita tarik. Kita shift, lalu kita shift D, kita tarik. Usahakan posisi di bawah itu harus sama seperti awal, sehingga bola ini tidak akan tenggelam pada bidang datar di bawahnya. Kita klik, lalu untuk bagian atas kita tarik ke bawah, karena setiap kali pantulan maka pantulannya akan semakin ke bawah, karena ketika kita menjatuhkan bola pasti pantulannya semakin lama semakin rendah. Karena itu di sini lengkungannya kita buat juga semakin rendah. Setelah itu kita buat lagi, kita shift D, lalu kita tarik. Usahakan bagian bawah dari awal hingga akhir itu sama, sehingga bola tidak terjadi tenggelam ya. Nah, seperti ini bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Bagian atas jangan sampai lupa untuk ditarik lebih ke bawah setiap lengkungannya ya. Nah, itu kalau dirasa kurang juga boleh untuk ditambah sampai dirasa cukup. Kita sedih, lakukan langkah yang sama sehingga membentuk lengkungan yang semakin ke bawah dan semakin ke bawah. Lalu untuk kita mencoba apakah yang kita lakukan di sini berhasil, kita coba dengan klik yang ada di bawahnya pada timeline-nya. Di sini sudah terlihat bahwa bola ini terpantul ya. Kalau dirasa ada yang kurang pas pada pantulan bola, kita juga bisa menggeser langsung pada bagian drop set di sini. Jadi kita bisa geser sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Nah, bagian di sini, fungsi dari N di sini untuk mengatur berapa menit bola ini akan terpantul ya. Jadi kalau dirasa ketika kalian menggunakan graph editor di sini dan ternyata dia tidak masuk dalam waktu di sini, maka tidak terdeteksi. Jadi kalian harus ubah di N-nya ini sesuai dengan graph editor yang kalian gunakan. Nah, itu kita coba lagi. Nah, maka pantulannya akan seperti itu. Lalu untuk memberikan efek squish and stretch, yaitu kita posisikan pada bagian bawah. Jadi klik tombol yang ini berarti kita replay dari bagian kanan ke bagian yang kiri. Sedangkan kita apabila kita klik yang ini berarti kita play dari bagian kiri ke kanan. Jadi kita bisa play dari dua arah ya. Nah,
Untuk efeknya sendiri bagaimana? Efeknya sendiri yaitu pertama kita masuk di bagian yang berada pada benda keras atau alasnya tadi. Lalu kita masuk di object properties, lalu bagian ini ubah pada squash ball ring. Nah, setelah itu klik bagian ujung yang paling atas, lalu tarik ke bawah sehingga membentuk pipih ya. Kenapa kok membentuk pipih? Karena di sini mengibaratkan bahwa benda ini sangat keras, sehingga apabila dipantulkan dengan sangat keras, bola ini akan membentuk pipih seperti ini. Lalu setelah itu kita klik I. Nah, setelah kita klik I, maka akan muncul seperti ini ya. Jadi maksudnya itu tadi sudah kita kunci. Bagian ini sudah kita kunci sehingga bentuk bola akan seperti ini. Lalu pada menit sebelumnya, bisa di menit 13 atau menit 14, saya di sini menggunakan menit 14, kita ubah bola ini masih berada pada bentuk awal, yaitu bentuk awalnya kita ubah dengan ALTG. Nah, maka dia akan kembali ke bentuk awal ya. Lalu di sini klik I untuk mengunci objek tadi. Begitu juga kita setelah menit ke-15, menit 16, kita buat objek ini lonjong ke atas. Buat objek ini seakan-akan itu terpantul sangat keras, sehingga ketika di bawah itu pipih, ketika mengangkat ke atas itu lonjong. Lalu kita tekan I, kita kunci, kita coba dengan manual ya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ketika ke atas langsung. Nah, ketika di menit 17 ini kita ubah lagi kepada posisi menit 18 deh. Kita ubah pada posisi semula, posisi bola semula, yaitu dengan ALTG. Nah, kalau kita kunci, yaitu kita coba replay. Nah, jadi ketika di replay ini karena kita lakukan pada menit yang berdekatan sehingga tidak terlalu terlihat ya. Jadi kita bisa coba dengan manual. Coba seperti ini. Ketika di bawah, ketika baru mengangkat, lalu dia kembali ke bentuk awal. Nah, lakukan hal itu pada setiap bagian yang dia berada di bawah ya. Seperti pada menit ke-42 ini juga dia masih ada di bawah. Lakukan hal yang sama. Itu kita masuk di sini. Setelah itu kita buat jadi squash ball ring. Pilih klik yang paling atas, lalu pipihkan. Nah, setelah dipipihkan, setelah itu kunci objek, tekan I. Kita pada menit sebelumnya ubah jadi pada bagian awal, yaitu ALTG. Kita kunci lagi dengan huruf I. Pada menit setelahnya ubah jadi lonjong, tapi jangan terlalu lonjong seperti tadi karena kita kan sudah masuk di pantulan kedua. Udah, lalu kita tekan I. Coba kita, di sini jangan lupa untuk ubah pada bentuk bola semula ya. Jadi yang diedit hanya bagian ketika bola itu berada di bawah. Kita tekan Alt key, kita tekan I.
Kita coba play. Kita buat 2 pantulan saja. Nah, jadi terlihat pantulan. Jadi itu tadi squash and stretch ya. Jadi bagian squash itu ada di bagian paling bawah, di mana dia berbenturan dengan benda hingga membuat bola tersebut pipih. Setelah itu stretch di sini ketika posisi benda setelah berbenturan dia mengangkat ke atas maka menjadi lonjong. Nah, itu tadi. Baik, itu tadi merupakan langkah-langkah pembuatan dari squash and stretch dari tugas praktikum teknik animasi. Saya rasa cukup. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.